informasi dan inspirasi. Pendengar, ratusan mahasiswa di Kabupaten Sika saat ini telah menanti kepastian kala program bantuan belajar tahun 2026 dari pemerintah Kabupaten Sika telah memasuki tahap verifikasi lapangan. Sebuah proses yang tidak lagi hanya melihat kelengkapan berkas, tetapi juga menilai langsung kondisi real calon penerima. Tapi di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, dan di sisi lain muncul pertanyaan tentang bagaimana menjaga keadilan dan transparansi di tengah tingginya harapan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme verifikasi ini dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan utama dan sejauh mana sebenarnya pemerintah menjamin proses ini berjalan objektif? Untuk membahasnya telah bersama kita Kepala Bagian Kesejahteraan Kabupaten Sika. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi semua. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di hari libur ini sebenarnya, Pak. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan Bapak kondisi terkini pelaksanaan program bantuan belajar Kabupaten Sika tahun anggaran 2026 ini Bapak, terutama setelah masuk tahap verifikasi lapangan, Pak. Baik, selamat pagi kita semua. Saat ini memang Pemkab Sika melalui bagian Kesra Setda Sika sedang melakukan program bantuan belajar. Ini tahapan kedua. Jadi tahapan pertama kemarin sudah dilakukan di 2025, itu berjumlah 75 penerima yang berasal dari Desil 1, itu sudah dilakukan. Ini kita masuk ke tahun 2026. Saat ini kami sedang berjalan perekrutan calon penerima bantuan belajar 2026. Di pendaftar awal kemarin itu berjumlah 441 orang. Mereka berasal dari universitas di lokal di Kabupaten Sika, juga adik-adik kita, anak-anak kita yang kelas 12 atau kelas 3 yang akan menjelang akan melakukan kuliah di tahun ini. Mereka total berjumlah 41. Nah, saat ini sudah masuk pada tahapan kita melakukan validasi lapangan. Nah, validasi lapangan yang dimaksud ini adalah kami bersama tim kita turun langsung by name by address ke alamat para calon penerima ini yang sudah mendaftar di Di situ kita akan melihat langsung kondisi real. Yeah. Halo Pak. Karena beasiswa ini untuk masyarakat yang miskin, sehingga patokannya kita ke DTCN. DTCN ini sekarang sudah dipakai se-Indonesia. Di situ yang masuk kategori miskin adalah Desil 1 sampai dengan Desil 5. Sehingga di tahun 2026 kita buka pendaftaran itu khusus untuk Desil 1 sampai Desil 5. Nah, saat ini kita sudah berjalan 1 minggu melakukan validasi, data sudah mulai kita input, kita melihat langsung real, kita ada sisi wawancara, kemudian ada beberapa kuesioner yang harus diisi berupa data dan lain-lain. Seperti apa? Karena bisa saja terjadi tapi dengan kondisi sehingga perlu adanya validasi. Halo Bapak, mohon maaf Bapak, mungkin kita bisa break sejenak Bapak karena komunikasi kita sedikit terhambat jaringan Bapak. Suara Bapak tidak terdengar jelas. Oh ya, baik. Oke, baik Bapak. Nanti kita hubungi lagi ya Pak. Siap. Baik. Terima kasih Bapak. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
Baik, selamat pagi Pak, masih terhubung bersama kami Pak. Halo, selamat pagi Pak. Balik. Halo. Selamat pagi. Baik, suaranya terputus-putus Bapak. Mungkin ada kontak lain yang mungkin bisa kami hubungi Pak? Yang bisa ya, yang untuk kerja nomor ini. Oke, baik Bapak. Kita bisa melanjutkan Bapak terkait dengan tadi sempat Bapak singgung soal ratusan pendaftar Pak yang bisa dibilang menyentuh angka 400-an. Nah, apa yang membuat pemerintah daerah kemudian merasa perlu begitu Bapak melakukan verifikasi langsung hingga ke rumah calon penerima Pak? Untuk verifikasi langsung memang sangat perlu karena kita harus memastikan kondisi real penghidupan terjadi angka desa yang ditetapkan kepada setiap mereka itu belum tentu korelasinya dengan kehidupan nyata mereka. Ada orang yang berada di desa sana tapi penghidupannya mereka itu lebih layak, yang miskin sudah mendapatkan haknya untuk bisa mengakses beasiswa ini, sehingga perlu dilakukan validasi data ini karena pengalaman di tahun sebelumnya itu memang ada terjadi di mana orang yang sebenarnya tidak layak atau tidak masuk akal. Kita harus memastikan langsung ke lapangan, melihat langsung, kita wawancara, ada pengisian kuesioner dan lain-lain, juga memastikan bahwa benar-benar mereka ini masuk dalam kategori miskin dan layak dibantu. Kira-kira begitu Pak. Oke. Bapak, apakah seluruh pendaftar ini nantinya memiliki peluang yang sama atau ada prioritas tertentu yang menjadi pertimbangan pemerintah Pak? Di awal pembentukan kegiatan ini memang kita diarahkan untuk pendidikan vokasi, pendidikan vokasi mereka yang belajar di kampus-kampus teknik dan lain-lain yang lebih ke belajar ilmu pasti, misalnya tenaga kesehatan, teknik dan lain-lain yang itu sebenarnya diprioritaskan. Tapi pada kenyataannya sampai dengan selesai pendaftaran memang tidak banyak dalam arti yang berminat mendaftar itu yang memasukkan berkas rata-rata masuk di kuliah kampus-kampus umum kuliah. Tapi pemerintah bukan berarti menutup akses untuk mereka yang lain. Semua kita terima, kita akses. Begitupun mereka memenuhi syarat yaitu masuk dalam decil 1 sampai dengan 5. Kemudian kelengkapan berkas yang lainnya kita proses. Kita tetap terima. Jadi tidak ada pembatasan yang langsung bahwa ini harus dari kampus ini atau kampus itu, tidak. Kita terima semua dari semua kampus yang berada di wilayah Kabupaten Sika. Jadi tidak ada pembatasan khusus. Memang diarahkan untuk mencari teman-teman atau adik-adik kita yang punya latar belakang pendidikan vokasi atau yang berminat ke pendidikan vokasi. Tetapi memang itu bukan syarat utama. Ya, itu arahan dari pimpinan. Kami berproses tetap. Semua mereka dari kampus lain yang walaupun bukan pendidikan vokasi punya kesempatan yang sama untuk mengakses beasiswa ini. Kira-kira begitu. Oke. Baik Bapak, katakanlah dalam situasi kita berada dalam misalnya jumlah pendaftar ini jauh lebih banyak dari kuota. Kemudian bagaimana pemerintah menjelaskan kepada adik-adik nanti yang nantinya tidak lolos Pak? Nanti kita akan ada, setelah ini tahapannya ada sesi wawancara dan itu kita melibatkan teman-teman psikolog. Khususnya bagi mereka, kita mau melihat sejauh mana motivasi mereka untuk bisa berkuliah atau akan kuliah. Motivasi mereka itu apa? Jadi dari situ kita bisa gali keinginan mereka, sehingga dari situ akan tergambar mereka ini sebenarnya mau kuliah untuk apa? Untuk memperbaiki hidupnya atau untuk berkesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Karena dalam kondisi tertentu mereka memang tidak mampu untuk melakukan itu karena faktor ekonomi. Sehingga secara real memang kita akan menjelaskan apabila mereka tidak masuk dalam kategori penerima dalam kuotanya, kita akan menjelaskan, kita buat pengumuman resmi, bahkan kita akan bersurat resmi kepada mereka
Kalau terjadi misalnya ada komplain dan lain-lain, itu sebenarnya lumrah, itu bisa terjadi karena ada kecenderungan ke situ. Tapi itu hal yang wajar menurut kami. Tetap kita berpatok pada hasil yang kita lakukan, mulai dari sejak penerimaan awal, validasi, kemudian sampai dengan wawancara dan lain-lain. Itu memiliki dasar kami untuk menetapkan siapa yang layak dan tidak. Sampai dengan saat ini memang arahan pimpinan kami seperti itu, dan semua terbuka untuk umum. Kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan, mungkin juga berdasarkan kita punya Perda dan Perbuk, itu sudah mengisyaratkan demikian. Tentu ada dengan persyaratan dan lain, itulah menjadi patokan kami. Saya pikir tidak ada hasil yang akan ditetapkan nanti. Oke. Oke. Bapak, kami sempat dapat info bahwa penyesuaian jadwal wawancara ini sempat diumumkan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa urgensi penundaan tahap wawancara, Bapak? Kemarin memang kita deadline waktu kita tuh sampai dengan Agustus. Mengingat jumlah yang cukup banyak yang harus kita turun untuk validasi, 441 tersebar di 21 kecamatan. Dari semua desa itu ada pendaftarnya, sehingga kita berpikir bahwa apabila ini dilakukan wawancara terlebih dahulu, tentu akan memakan waktu cukup banyak. Karena setiap hari target kita itu mungkin setiap hari itu bisa dilakukan wawancara mungkin 10 sampai kurang lebih 10 sampai 15 orang. Nah, waktu yang cukup singkat ini kami terpaksa harus menggeser kegiatan validasinya yang seharusnya sebelumnya di akhir seharusnya dilakukan setelah wawancara, tapi mengingat range waktu sehingga kami geser lebih dulu, kita turun dulu ke lapangan untuk validasi. Setelah itu baru kita lakukan wawancara. Jadi sebenarnya fine saja sih dua jadwal ini berubah, karena ini tidak terlalu tidak ini, kita mengingat lagi kembali jumlah tahun ini cukup karena ya kondisi wilayah juga berbeda-beda. Ada yang kalau di kota yang mungkin lebih mudah diakses, tapi kalau yang di wilayah-wilayah pegunungan, nah itu cukup sulit lah. Jadi teman-teman di tim bekerja cukup ekstra. Kita sampai dengan hari ini juga masih ada turun, bahkan mungkin besok minggu teman-teman tetap turun untuk menyelesaikan ini. Karena jumlahnya cukup banyak, sehingga kami berpikir ini kami dahulukan dulu validasi. Mungkin kira-kira begitu. Oke, baik Bapak. Ada satu hal yang menarik tadi sempat Bapak nyatakan bahwa adalah hal yang normal ketika ada masyarakat yang memprotes nih Pak. Nah, apakah ada mekanisme pengaduan atau ruang klarifikasi mungkin bagi masyarakat yang merasa proses seleksi ini kurang transparan, Bapak? Ya, kita buka ruang setiap hari. Nanti setelah ini kita akan umumkan. Kemudian mereka yang layak masuk itu akan kita bahas bersama dengan tim. Tim di sini terdiri dari berbagai komponen, pimpinan-pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, para asisten, kemudian teman-teman dari Dinas Sosial, dari Bapperida, Inspektorat dan lain-lain, semua masuk dalam tim. Nanti setelah semua proses ini berjalan, kita akan rapat bersama lagi untuk pembahasan penentuan mereka ini layak dan tidaknya masuk, tentu dengan berbagai komponen yang sudah kami siapkan. Kita akan presentasikan itu. Hasilnya akan kita buat dalam bentuk SK Bupati Sika. Kita buat besok. Bagi mereka-mereka yang tidak masuk atau belum mendapatkan beasiswa di tahun ini, tentu kita akan buka ruang untuk diskusi. Berkesilakan melakukan masukan. Mungkin ada yang tidak puas dan lain-lain, silakan. Kantor kita terbuka selalu setiap jam kerja. Kemudian itu juga kita akan umumkan secara resmi di kanal-kanal media sosial, kita sebarkan di kanal-kanal kita. Silakan ini mengakses. Kalaupun ada ketidakpuasan, ada protes, ada lain-lain, silakan datang ke kantor. Kami dengan senang hati menerima untuk menjelaskan ini. Kemudian bagi mereka yang tidak bisa mengakses atau tidak mendapatkan di tahun ini, kita juga punya format beasiswa yang lain. Ada yang namanya beasiswa prestasi, terus di semester akhir. Silakan bagi mereka yang tidak lulus bisa mengakses itu. Jadi beasiswa ini bukan satu-satunya yang beasiswa miskin ini.
pemerintah punya beberapa beasiswa lagi yang bisa diakses secara umum, tentu dengan syarat dan ketentuan. Jadi saya pikir mereka tidak perlu berkecil hati karena mereka tetap punya hak untuk berkesempatan untuk mengakses beasiswa. Kalaupun di beasiswa miskin ini tidak dapat, bisa ke beasiswa prestasi atau semester akhir, dan ada beberapa beasiswa lain yang bisa diakses. Kami dalam kegiatan ini ketika kami turun ke lapangan juga kami menginformasikan kepada calon penerima ini bahwa banyak sebenarnya beasiswa yang bisa diakses. Jadi tidak hanya dari pemerintah, sebenarnya beasiswa dari luar itu banyak. Bahkan kita mengarahkan mereka ke format-format model-model beasiswa di luar, kita kirim dalam lain tuh mereka mengakses dari situ. Artinya kita siap membantu. Seperti apa? Mereka tetap dibuka ruang untuk bisa mengakses beasiswa yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak. Dari sekian banyak program dan beasiswa yang tadi sempat Bapak tambahkan, kita tentunya sepakat bahwa ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Bapak. Tapi secara jangka panjang, sebenarnya apa target yang ingin dicapai pemerintah daerah Pak dalam hal ini? Sesuai dengan arahan pimpinan dan visi misi pimpinan kami, salah satu programnya adalah mengentaskan kemiskinan. Mungkin mengentaskan kemiskinan dalam sini konsep yang dibangun adalah memperbaiki pendidikan dari masyarakat kita, karena kita punya catatan putus sekolah atau tidak bisa berkuliah itu cukup tinggi, sehingga dari sini pimpinan kami mengarahkan pada kami supaya menyiapkan format beasiswa ini. Tujuannya tentu untuk mengentaskan kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan, memperbaiki hidupnya mereka. Yang kita harapkan adalah ketika mereka kemudian berkuliah, mendapatkan beasiswa ini, melaksanakan kuliahnya, lalu selesai, mereka punya kesempatan untuk memperbaiki penghidupan mereka secara ekonomi. Tentu dengan setelah berkuliah atau menjadi sarjana, peluang untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan itu tentu lebih besar. Artinya mereka tidak stagnat dengan pendidikan di SMA, mereka sampai dengan kuliah, tamat dan selesainya. Tentu itu membuka peluang besar kepada mereka untuk bisa bekerja dengan baik, bisa memperbaiki kehidupannya dengan baik. Kira-kira mungkin tujuannya seperti itu. Oke. Baik Bapak. Apakah ada rencana monitoring mungkin terhadap penerima bantuan, misalnya dari sisi prestasi atau kontribusi mereka ke daerah setelah lulus nanti, Pak? Sejak tahun kemarin kita lakukan monitoring, artinya komunikasi kita dengan kampus-kampus lokal juga berjalan baik. Kami selalu setiap beberapa bulan sekali kita turun untuk monitoring, terutama mereka yang sudah menerima dari tahun kemarin. Kemudian kita juga buat komunitas-komunitas penerima ini. Yang tahun lalu kita sudah buat, mereka selalu kita libatkan di kegiatan-kegiatan Pemda. Misalnya kali 17 Agustus itu kita libatkan mereka, ada kegiatan sosial, kerja bakti, bantuan dan lain-lain, itu kita selalu melibatkan mereka. Dan luar biasa, memang antusias mereka juga cukup tinggi. Mereka melibatkan diri, kita selalu ajak mereka, dan kita punya grup-grup waktu bersama mereka yang selalu kita share. Misalnya share informasi. Contoh, kami sering share jadwal-jadwal pembukaan beasiswa LPDP bagi mereka yang sedang berjalan saat ini. Yang tahun lalu yang berjalan mungkin berminat untuk mengakses lagi lewat LPDP atau melanjutkan ke S2 dan lain-lain, kita share informasi. Berbagai informasi yang dari Pemda kita share kepada mereka. Mereka tahu, dan responnya sampai saat ini saya bisa katakan cukup baik. Mereka sangat punya animo terhadap kegiatan-kegiatan Pemda yang kita selalu libatkan, itu cukup tinggi. Saya pikir tidak ada persoalan. Selama ini komunikasi kami baik, dan pihak-pihak kampus kita di Sika juga merespon dengan baik sekali kegiatan ini. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak, mungkin ini terakhir Bapak, apa pesan pemerintah kepada masyarakat, khususnya para calon penerima bantuan program ini dan keluarga yang mungkin saat ini menaruh harapan besar pada program bantuan belajar, Pak? Silakan. Baik, Pemda Sika tentu akan selalu mendukung program ini, berusaha sedemikian rupa. Dalam himpitan efisiensi anggaran pun Pemda tetap menyiapkan anggaran untuk beasiswa, karena pendidikan cukup penting bagi masyarakat kita. Mohon dukungannya atas kegiatan ini bagi anak-anak kita yang akan terima. Kemudian mohon doanya sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami saat ini masih dalam tahapan validasi.
kita masih turun keliling di berbagai kecamatan, mohon dukungan dari keluarga dan calon penerima untuk menerima mereka nanti untuk memperbaiki hidup usaha sedemikian rupa bantu masyarakat. Program ini bisa Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI ND pagi hari ini Bapak. Sukses terus untuk programnya dan semoga apa yang diberikan pemerintah disambut baik dan dibalas positif juga terhadap pemerintah oleh teman-teman yang menerima bantuan Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih RRI ND. Ya. Baik, selamat pagi Bapak, Tuhan berkati. Selamat pagi, Tuhan berkati. Baik pendengar, kita sudah dengar bersama bahwa proses seleksi maksud kami dalam program bantuan belajar bukan sekedar soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang bagaimana keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Verifikasi yang ketat memang menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Harapannya program bantuan belajar ini tidak hanya membantu meringankan beban pendidikan, tetapi juga benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sika. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabakesra Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Karolus Fernandonong, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terutama berkaitan dengan program bantuan belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.